kehadiran kalian yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan kita pada kali ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa di sini? Saya saja, Bu. Iya, silakan. Sebelum mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu punya peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang. Oh iya, sebelumnya apakah salah satu atau di antara kalian sudah pada kenal? Belum. Ya, maka dari itu kita perkenalkan diri dulu, diri masing-masing dulu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Elisa. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Elisa. Boleh dimulai dari mana perkenalannya? Mau di sebelah kiri dulu atau di sebelah kanan? Kanan dulu, Bu. Boleh, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Silva dari kelas IPA 1. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nida Indira dari IPA 7. Ya, baik. Baiklah anak-anak, pertemuan kita kali ini itu akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok atau sebelumnya ada yang pernah mengikuti? Saya tahu tapi belum pernah mengikuti. Iya. Ada yang lain? Memang konseling kelompok itu seperti apa, Bu? Ya, Bu, konseling kelompok itu apa sih, Bu? Sama kegunaannya juga. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi melalui dinamika kelompok. Nah, dalam hal ini setiap anggota seperti kalian berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada teman kalian yang masalahnya sedang dibahas. Kalian bisa mengerti atau bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sebelumnya dalam proses konseling ini ada asas-asas yang harus dipatuhi bersama. Asas-asas tersebut diantaranya yaitu ada asas kerahasiaan, di mana semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan apapun untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Bagaimana, setuju? Setuju, Bu. Baik. Sebelum memulai ikrar janji ini, kalian kepalkan tangannya seperti ini dan simpan di dada kalian ya, dan ikuti kata-kata Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bersedia? Sedia, Bu. Ikuti ya. Saya berjanji Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Baik, cukupkan sekian. Itu merupakan ikrar buat kita sama-sama ya. Ibu harap kalian bisa menjaga rahasia apapun yang teman kalian utarakan, dan jangan sampai hal ini bocor ke orang lain ya. Baik, Bu. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kepada kegiatan inti, kita melakukan kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Ibu akan memberikan waktu 45 menit. Apakah cukup atau ada usulan dari kalian? Cukup, Bu. Baik, kita akan melakukan kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan, yaitu 45 menit ya. Baik anak-anak, untuk membakar semangat kita, di sini Ibu memiliki ice breaking.
Ice breakingnya yaitu kebalikan, yaitu gajah semut, gajah semut. Kalau ibu bilang gajah, kalian jawabnya kecil. Kalau ibu bilang semut, kalian jawabnya besar. Apakah dapat dimengerti? Ibu. Ada yang belum paham? Jadi kalau misalnya pas kecil gitunya kita harus kayak gimana tangannya? Oh iya, nanti ibu ada gerakannya ya. Kalau untuk mengecoh atau untuk memfokuskan konsentrasi kalian, nanti ibu bilang gajah kecil, ibu bilang semut besar gitu. Jadi kalian ada gerakan sama suaranya. Nanti dipilih gitu Bu, canggih atau Iya. semuanya bareng-bareng? Nanti ibu yang milih. Oh, Nanti ibaratin siapa gajah, nanti siapa bilang kecil gitu, kecil tapi gini, nanti berarti itu siapa belum fokus. Dapat dipahami semuanya? aku. Ya kita mulai ya, fokus. Semut gajah, semut gajah, gajah semut, semut Adinda? Besar. Iya bagus, masih konsentrasi ini. Dia semut gajah, gajah semut, semut 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 gajah, gajah semut Besar. Iya, bagus. Belumnya masih awal-awal. Gajah semut, gajah semut, semut gajah semut, semut semut gajah, gajah gajah. Dinda? Kecil. Iya, benar. Masih fokus walaupun ragu-ragu ya. Gajah semut, semut semut gajah, gajah gajah, gajah gajah. Siapa? Kecil. Baik. Baik anak-anak. Ibu rasa kalian sudah terbakar ya semangatnya setelah tadi kita melakukan ice breaking bersama-sama. Baik, di sini siapa yang akan terlebih dahulu mengungkapkan permasalahannya, atau sama ibu aja yang dipilih? Sama ibu aja. Baik, Adinda bisa jelaskan atau bisa paparkan? Jadi Bu, saya tuh merasa cemas berlebihan. Iya. Ketika tampil di depan gitu, kayak presentasi kayak gitu. Iya, baik. Selanjutnya Nidia, boleh? Ya Bu, saya juga sama kayak Dinda gitu. Terus kalau misalnya presentasi di depan kelas kayak gugup gitu Bu. Iya. Selanjutnya Silpa, boleh? Saya juga sama sih sama teman-teman yang lain, suka deg-degan, nervous sendiri. Baik, semuanya sudah mengutarakan permasalahannya masing-masing. Sepertinya kalian merasakan permasalahan yang sama ya, yang tidak jauh beda. Sama-sama kurang percaya diri ketika tampil di depan umum, sering merasa cemas ketika mau presentasi. Nah, seperti itu. Iya betul Bu. Maka dari itu, apa yang kalian pikirkan ketika kalian berada di kondisi seperti itu? Kalau saya ya Bu, saya itu takut dicemooh sama teman-teman kalau misalnya saya salah mengungkapkan saat berpresentasi itu. Iya, selanjutnya. Dan kalau saya takut salah berbicara Bu, pas di depan. Baik, ditampung dulu Nidia. Kalau saya Bu, jadi kan kalau di depan kan sama teman-teman tuh dilihatin gitu ya Bu. Jadi Iya. itu yang membuat saya gugup. Oke, baik anak-anak sekalian, sebenarnya apa yang kalian rasakan itu hal yang wajar, yang biasanya orang-orang juga rasakan seperti itu, kayak gugup ketika tampil di depan umum ataupun mau presentasi, itu tuh hal yang wajar. Namun menurut kalian hal apa yang kalian inginkan? Boleh dimulai dari Nidia? Boleh, Nidia coba jelaskan. Nah, saya ingin merubah kebiasaan tersebut Bu. Jadi saya ingin bisa ngomong di depan orang itu dengan tenang sama lancar gitu Bu. Iya, baik, selanjutnya. Kalau saya pengen lebih percaya diri aja Bu kalau di depan kayak gitu. Ya, selanjutnya siapa? Ya saya juga sama kayak teman-teman, ingin lancar, terus Iya. nggak ada hambatan juga. Oke, kalau begitu, jadi kalau itu permasalahannya, kalian tuh merasa gugup ketika akan berbicara di depan orang banyak karena takut melakukan kesalahan pada saat berbicara seperti itu kan? Terus pandangan teman-teman yang membuat kalian gugup juga, takut akan dicemooh jika kalian melakukan kesalahan dalam berbicara. Meskipun sudah persiapan dari awal dan ingin merubah kebiasaan kalian itu, bukankah seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Baik. Baik, jika saya skalakan dalam angka 1 sampai 10, di mana angka 1 merupakan sangat cemas sekali ketika akan tampil di depan umum, dan angka 10 merupakan kalian optimis dan
dan percaya diri ketika akan berhadapan di depan umum. Boleh kamu di angka berapa, Silva? Saya di angka 7, Bu. Baik, selanjutnya Dinda di angka berapa, Nak? Saya 5, Bu. Ya, yang terakhir nih dia. 8, Bu. Baik, selanjutnya langkah kecil apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan level ke angka yang lebih tinggi? Sekarang Ibu mau bertanya ke Nidia, hal apa yang akan Nidia lakukan apabila Nidia ada di posisi Adinda? Boleh Nak jelaskan? Mungkin sebelumnya belajar dulu, terus baca-baca dulu, Bu, pas sebelum presentasinya. Oke, bagus. Selanjutnya Silva, bagaimana jika posisi kamu ada pada posisi Nidia? Hal apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya sih mempersiapkan dulu itu sebelum presentasi, ya prepare itu. Oke, bagus. Berarti yang terakhir Adinda, apa yang akan Adinda lakukan ketika Adinda ada di posisi Silva? Mungkin berdoa terlebih dahulu, terus mempersiapkan juga biar nggak cemas gitu Bu pas di depan presentasi. Oke, semuanya bagus. Baiklah, di awal tadi kita semua sudah merumuskan ya niat atau tujuan kalian agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di sini saya sudah mencatat apa yang menjadi niat atau langkah-langkah kecil yang akan kalian lakukan. Kira-kira hambatan apa saja nih yang bisa kalian temui dalam melaksanakan langkah-langkah kecil atau niat-niat yang akan kalian lakukan itu? Baik, boleh Adinda terlebih dahulu mengungkapkannya. Saya terlalu pesimis Bu, Iya. jadi belum dilakukan tapi sudah pesimis duluan. Sudah down duluan. Oke, Ibu tampung dulu. Selanjutnya Silva, Bu Nidia dulu. Nidia dulu aja, Ya, Bu. boleh. Mungkin kalau aku mah terlalu ngedengerin kata-kata orang lain gitu, Bu. Lebih tepatnya tidak percaya diri juga. Oke, selanjutnya Silva. Kalau saya sih Bu, saya tidak percaya diri Bu dengan penampilan saya. Oke, baik. Sekarang sudah jelas ya permasalahannya. Lalu sekarang apakah kalian tahu cara yang tepat untuk penanganannya? Saya tidak tahu Bu cara mengatasinya seperti apa. Iya Bu, Saya juga, Bu. Baik, kalau seperti itu ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Namun di sini kita akan menggunakan teknik SFBT. Sebelumnya ada yang pernah mendengar atau tahu apa itu teknik SFBT? Belum, Bu. Oke, jika tidak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu teknik SFBT. Teknik ini berbeda dengan teknik terapi tradisional yang menghindari masa lalu dan mendukung pada masa sekarang atau masa depan yang didasarkan pada pembuatan solusi dari pemecahan masalah. Baik, saya akan merangkum secara singkat apa yang telah dibicarakan selama proses konseling berlangsung. Nah, dari awal kita membuat tujuan atau harapan yang intinya adalah kita semua semangat belajar. Untuk itu saya menyarankan kalian semua untuk menemukan solusi kalian sendiri dan juga menyadarkan kalian untuk menghindari hambatan yang menghambat langkah kecil kalian tadi. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, semangat ya kalian semua. Apa yang sudah menjadi niat kalian semua tidak hanya sebatas niat saja, melainkan sungguh dapat diterapkan dalam kehidupan kalian. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, Ibu akan mengingatkan kalian dan juga ini mungkin bisa berlaku buat Ibu juga, tetap jaga kesehatan di era pandemi yang seperti ini. Mungkin kita juga tahu ya gimana sekarang kondisi keadaan kita sekarang ini di saat pandemi COVID-19 ini, harus tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap jaga jarak ataupun social distancing ya, memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan. Oke anak-anak, dikarenakan waktunya sudah habis ya, sesuai dengan kesepakatan kita bersama yaitu 45 menit. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita kali ini, apakah di sini masih ada yang mau mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu atau kita sudahi saja? Sudah aja, Bu. Oke.
kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya untuk penutup kegiatan kita kali ini. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat keberkahan bersama. Apakah mau dipimpin oleh ibu atau sama kalian? Sama ibu Ibu aja. aja. Oke, ibu tutup ya. Sebelum menutup kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan kalian. Ibu cukupkan sekian dulu. Semoga lain waktu kita dapat bertemu kembali.